Maaf bos, ada hal penting yang harus saya lakukan. Lu kalau masuk bisa ketuk pintu dulu gak? Maaf bos, tadi saya udah ketuk pintu, tapi nggak ada jawaban, makanya saya langsung masuk. Lu cuma buat ginian doang, pakai ganggu kesenangan gua. Tapi bos, banyak pegawai-pegawai kita yang kena. Lu kalau ngomong, jangan dipotong. Lu pasti mau bilang kan, kalau bisnis gua bakal bangkrut. Asal lu tahu, lu lihat tuh cewek-ceweknya. Mantep-mantep, gak mungkin bisnis gua bisa bangkrut. Paham lu? Sekarang lu balik kerja lagi. Dan kalau bisa, cari cewek baru. Baik bos. Gue Dirga, bos kriminal di kota ini. Nggak ada yang nggak bisa gue dapetin. Gara-gara lu ya, gua kena HIV. Pokoknya, gua nggak mau tahu. Gua harus ganti rugi. Mending lu pergi dari tempat gua. Lu bawa penyakit. Jangan bikin pelanggar sama karyawan gua takut. Oh, biarin. Biar semua orang tahu kalau tempat lu ini banyak penyakit. Erik! Ya bos. Seret nih orang keluar. Pakai sarung tangan. Kasih gua list nama-nama yang kena HIV. Apa? Sebanyak ini yang kena? Kok bisa? Maaf bos, saya juga nggak tahu pasti kenapa sebabnya. Kalau gini terus, bisnis gue bisa hancur nih. Gue harus cari cewek baru. Tapi di mana? Cewek-cewek di sini kan udah pada nggak mantep. Itu dia si Dirga. Gua habisin lu. Siapa suruh gak mau tanggung jawab? Gorengan. Gorengan. Awas! Mas nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa kok. Makasih ya, Mbak. Cantik bener. Yang kayak gini nih yang laku. Fix. Kalau ada nih cewek, bisnis gue pasti laku lagi. Ah, iya Mbak. Maaf. Makasih ya Mbak, udah nolongin saya. Bagus deh kalau gitu. Saya permisi dulu ya, Mas. Mbak, tunggu. Biar saya temenin ya. Nggak usah, Mas. Saya bisa sendiri. Lagian kita bukan muhrim. Oke. Nih Ukti agak susah juga kayaknya dipepet. Lihat aja, gue pasti dapetin lu. Tukti kemana sih? Harusnya dia jam segini lewat sini nih. Hei, lu tau Ukti yang sering jual gorengan lewat sini? Oh, maksud bos Baida. Baida sih sering jualan di sini, bos. Kuenya enak-enak. Biasanya dia keliling di sekitaran sana, bos. Jam 2-an gitu. Udah jam 3 lewat. Belum lewat juga dia. Mana nih orang? Tolong! Tolong! Lepasin! Enggak, pokoknya lu harus ke gua. Karena lu, rencana gua jadi gagal. Pokoknya, lu harus tanggung jawab. Woi, lepasin tangan lu. Dia orangnya. Kalau lu gak datang, apa sih cewek? Urusan kita udah kelar. Jangan pernah bawa mbak ini. Kalau emang lu laki, gentle dong lu. Apa? Gentle? Gak salah denger kan? Muci. Cukup. Nih, buat lu. Di ATM situ ada 20 juta. Pinnya 369. Itu buat lu semua. Asal lu stop bacotan lu. Paham? Nah, gitu dong. Tapi, ini gue anggap belum cukup. Besok gue datang lagi. Paham? Mas, maaf banget Mas. Gara-gara saya Mas jadi keluar banyak uang. Nanti saya ganti kok Mas. Nggak apa-apa kok mbak. Saya ikhlas kok nolongin mbak. Enggak Mas, saya nggak enak sama Mas. Saya harus ganti. Kalau gitu, sebagai gantinya, mbak sih antar pulang aja gimana? Ya udah deh Mas. Kebetulan saya juga harus cepat pulang karena ibu saya lagi sakit. Yaudah yuk, naik motor saya. Kena lo, bayarnya jauh lebih mahal dari yang lu bayangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, kamu udah pulang nak? Iya Bu, tadi Indah hampir aja diculik. Untung aja ada Mas Dirga nolongin Indah. Syukurlah. Makasih ya Nadirga. Ayo masuk dulu. Oh iya Indah, adik kamu mana? Kok belum pulang? Tadi sih dia bilang mau ekskul dulu Bu. Terus belakangan ini tiap malam dia ada les tambahan. Assalamualaikum Kak, Bu. Waalaikumsalam. Lihat nih, Peri bawain makanan yang banyak buat kita makan nanti. Alhamdulillah, kebetulan banget nih kita ada tamu. Hah? Tamu?
Dia kan cewek yang di tempat gua. Kalian saling kenal? Oh, enggak kok. Saya cuma heran aja, ternyata di keluarga kalian itu cantik-cantik semua ya. Ah, Mas bisa aja. Ya udah, Nadirga, masuk dulu yuk, kita ngobrol di dalam aja. Maaf Bu, kayaknya nggak usah deh Bu. Soalnya saya ada keperluan mendadak. Kalau gitu saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah dek, yuk kita masuk. Bos, saya mohon jangan sampai kakak saya tahu kalau saya kerja beginian. Sayangnya dia harus tahu, Pri. Bos, saya mohon bos, saya rela lakuin apapun asalkan kakak saya jangan sampai tahu. Bahkan kalau gaji saya dipotong pun, saya nggak apa-apa bos. Saya nggak butuh gaji kamu. Yang saya butuhin itu adalah kakak kamu. Kamu tahu kan, bisnis saya ini diambang kehancuran karena orang-orang saya terkena HIV. Saya butuh orang baru. Kakak kamu itu cantik, tapi sayang, dia nggak bisa gunain kecantikannya itu untuk mencari uang. Ajak kakak kamu kerja di sini, pasti dia laku keras. Nggak bos, jangan bawa-bawa kakak saya. Kakak saya itu orang baik. Ini bukan permintaan, ini perintah. Ini obat tidur. Nanti malam kakakmu saya jemput. Gak usah takut ketahuan ibu. Ibumu itu buta. Kak, kayaknya kakak kecapean deh. Nih minum dulu. Makasih ya dek. Dek, Bos, sekali lagi saya mohon bos, tolong jangan apa-apain kakak saya. Nggak bisa. Cepet bawa dia ke mobil. Peri, kalian masih masak dagangan untuk besok ya nak? Jangan dipaksa ya, kalian istirahat aja. Bu, ini Dirga. Tadi Pri nelpon saya pakai handphone Indah. Katanya Indah pingsan, makanya saya datang ke sini untuk bawa Indah ke rumah sakit. Astagfirullah, saya ikut ya nak. Nggak usah Bu, ini kan udah malam. Ibu istirahat aja. Percayakan Indah sama saya. Iya bu, serahin aja ke Mas Dirga, ibu nggak usah khawatir ya bu. Kalau gitu, jaga anak saya baik-baik ya nak. Iya Bu, pasti. Sekarang cuma ada lu dan gua, Nda. Sekarang kita tes dulu, Nda. Kalau gitu, jaga anak saya baik-baik ya nak. Mas Dirga, Mas mau apain saya? Tenang dah, saya nggak apa-apain kamu kok. Tadi itu kamu pingsan, makanya kamu saya bawa ke rumah sakit. tapi ini kan bukan rumah sakit. Pasti kamu mau celakain saya kan? Ini emang bukan rumah sakit, Nda. Tapi ini kantor saya. Dan di sini banyak obat-obatan. Siapa tahu saya bisa bantu kamu sedikit. Bohongnya kelihatan banget, sumpah. Semoga dia percaya dah. Oh, syukurlah. Ternyata Mas Dirga dokter. Saya kira tadi Mas Dirga mau ngapa-ngapain saya. Tapi kan nggak mungkin orang sebaik Mas Dirga tega ngapa-ngapain saya. Gila, nih cewek polos banget. Bisa-bisanya dia sepercaya itu sama gue. Ya nggak mungkin lah, Nda. Emang saya cowok apaan? Oh iya, mumpung kamu udah sadar, yuk aku anterin pulang. Ini pertama kalinya gue ngerasa beda ngeliat cewek. Apa gue suka ya sama Indah? Bos, maaf bos, izin Robos masuk. Wah. Udah punya si baru aja lu. Gue udah bilang sama lu, jangan pernah ganggu gua lagi. Lu masih ajak sini. Uang yang kemarin mana? 20 juta? Masih kurang. Atau gue bilang di depan cewek ini, kalau itu kriminal.
pinnya sama kayak kemarin. Gini dong, baru paten. Dia sebenarnya siapa? Kenapa selalu ngancam kamu? Oh, dia. Saya punya utang sama dia. Dia orangnya emang begitu, ngeselin. Tapi kamu tenang aja. Dia nggak bakal ngapa-ngapain kamu kok. Yaudah yuk kita pulang. Maaf. Sialan. Gue jadi suka beneran sama nih cewek. Halo bos. Sejauh ini target aman. Si Gede itu lagi nggak ada. Oke Ri, bagus. Pantau terus. Pokoknya kalau sampai segede itu datang, lu cepet kabarin gua. Oke bos, aman. Tenang aja. Kakak lu nggak gua papain kok. Yuk bantuin sekolah. Bos, saya mau berhenti kerja. Saya mau tobat aja, saya juga mau bantu kakak saya jualan. Lagian, saya juga merasa bersalah sama kakak dan ibu saya. Ya udah bagus. Nggak apa-apa kok. Itu kehidupan lu. Lu yang atur sendiri. Tapi ada syaratnya. Kasih tau gua, kakak lu suka cowok yang kayak gimana? Bos suka sama kakak saya. Enggak. Apaan sih lu? Ngaco lu. Kakak tipe cowok idamannya tuh kayak gimana sih, Kak? Kakak sih nggak muluk-muluk deh, yang penting rajin ibadah sama kayak aja. Rupanya kakak materi juga ya. Oh, intinya kaya. Gua termasuk dong. Tapi kan bos aja jarang ibadah, sholat aja nggak pernah. Bos, si Gede itu nyamperin si Indah. Ada si Gede Ri. Tahan Ri, gua kesana sekarang. Buruan naik, nunggu apa lagi? Kalau gua culik lu, pasti si Dirga muncul. Jangan deket-deket, atau saya bakal teriak. Silakan teriak, nggak ada yang dengar. Tolong! Kurang ajar. Hei Uti, kalau lu mau tahu, ini cowok mucikari. Dan cewek di samping lu ini, anak asuh si Bejat ini. Banyak ngomong lu. Sekarang lu cabut atau gua habisin lu. Maafin saya, Nda. Saya tahu saya salah. Saya sudah membohongi kamu. Saya sudah memanfaat kamu juga, Nda. Tapi tolong, Nda. Kamu jangan pernah benci sama adik kamu. Pri itu hanya ingin membantu keuangan keluarga kalian. Tapi caranya aja yang salah. Dia nggak jahat. Orang yang harus kamu benci itu adalah saya, Nda. Bukan Pri. Jaga diri kalian. Saya nggak akan pernah muncul lagi di hidup kalian. Ayo, Ri. Tunggu! Mas! Bangun, Mas! Mas Dirga! Mas! Indah! Alhamdulillah, kamu udah sadar. Sekarang kamu lagi di rumah sakit. Kamu udah 3 hari pingsan. 3 hari? Iya, Bos. Selama Bos dirawat di sini, kakak yang ngerawat Bos. Kenapa kamu lakuin ini semua, Nda? Bukannya kamu benci sama saya? Aku gak pernah bilang kalau aku benci kamu. Aku cuma gak bisa ngelupain apa yang kamu lakuin ke adik aku. Ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Lagian gak ada gunanya juga disesalin. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Aku harus jualan. Bos, maafin kelakuan kakak saya yang barusan ya. Kelakuannya aja yang begitu. Padahal pas Bos pingsan itu... Mas! Bangun, Mas!
Dek, cepet manggil ambulan, Dek. Pak, tolong ambulannya satu ya Pak, korban pendarahan di kepala. Apa? Ambulannya nggak ada. Kenapa bisa rumah sakit gak ada mobil ambulannya? Kamu bisa nyetir mobil kan? Kalau gitu kita bawa aja pakai mobil. Tapi saya nggak bisa bawa mobil. Gimana sih, masa cowok nggak bisa bawa mobil? Pak Bos, ayo sekarang kita bawa Pak Bos ke mobil. Bahkan cuman kakak yang setia nungguin bos di rumah sakit. Bos, sebenarnya kakak itu peduli sama bos. Dia suka sama bos. Cuman dia nggak tahu gimana cara ngungkapinnya ke bos. Bos, tunggu bos. Indah. Makasih Indah, kamu udah ngerawat aku. Udah peduli sama aku. Aku tahu, aku ini gak pantas dapat itu semua dari kamu. Aku udah dengar semuanya dari Pri. Kakak tipe cowok idamannya tuh kayak gimana sih kak? Kakak sih nggak muluk-muluk, Dek. Yang penting rajin ibadah sama kaya aja. Rupanya kakak materi juga ya. Aku yakin, kamu itu bukan tipe cewek yang haus harta. Tapi kalau aku boleh tahu, yang kamu maksud kaya itu kaya apa, Nah? Kaya hati. Sudah kuduga. Tapi aku yang sekarang gak pantas dapetin kamu, Nah. Tapi aku harus bilang ini, Nah. Aku suka sama kamu. Aku serius sama kamu. Tapi aku yang sekarang, aku masih miskin hati, Nah. Aku ini hina, gak beragama, biadab, gak punya moral. Tunggu aku, Nah. Aku janji, aku akan merubah diri aku menjadi lebih baik. Lebih pantas untuk ada di samping kamu. Iya, Mas. Aku tunggu ya. Gua Dirga. Mungkin belum banyak yang kenal gue. Gue itu bukan orang yang baik, tapi juga gak mau jadi jahat. Yang gue lakuin cuma menjadi lebih baik.